Annyeonghaseyo, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bab 19 dari buku Akari versi 1. Yang ini ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan bab ke-19, saya mau pastiin lagi nih teman-teman pasti sudah menghafalkan ya kotoba dari bab 1 sampai bab ke-19 ini. Makanya kita langsung untuk masuk ke pembelajaran bab 19 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat di sini. Nah, untuk di bab ke-19 ini kita akan belajar tentang perubahan kosakata atau perubahan kata kerja yang baru, teman-teman. Nah, sebelumnya saya mau review dulu yuk. Kita sudah belajar tentang perubahan kata kerja bentuk teike, kemudian bentuk naike, kemudian di bab sebelumnya kita belajar tentang jishoke atau bentuk kamus. Kali ini kita akan belajar perubahan kata kerja yang baru yaitu bentuk take atau bentuk lampau. Nah, teman-teman pasti masih ingat ya, sebelumnya kita pernah belajar tentang kalimat lampau dengan mengubah mas menjadi mashita. Ya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar kalimat yang lampau tapi dalam bentuk futsuke atau dalam bentuk yang casual, teman-teman, bentuk yang biasa. Jadi secara pengertian itu sama seperti kalimat yang akhiran mashita. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk perubahannya seperti apa? Kita lihat di sini. Untuk kata kerjanya kita akan kelompokkan menjadi 3 kelompok ya, teman-teman. Seperti biasa untuk grup 1 dengan akhiran vokal i di sini ya, teman-teman. Kita akan lihat satu persatu. Di sini ada kata aimashita ya, atau telah bertemu. Nah, untuk mengubah ke dalam bentuk take atau bentuk lampau yang futsu, kita akan ubah untuk akhirannya di sini ya. Untuk beberapa kelompok di sini ada ichiri. Nah, maka kita akan ubah menjadi etta. Ya, teman-teman. Untuk kata mashita di sini kita hilangkan ya, teman-teman. Jadi, kalau dari kata aimashita berarti kita ubah menjadi atta. Gitu ya, teman-teman. Jadi T-nya di situ ada double, ada 2, atta, seperti itu, telah bertemu. Kemudian di sini ada machimashita ya, telah menunggu. Nah, untuk chi kita juga akan ubah menjadi etta sehingga jadi mata. Gitu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini ada furimashita ya, telah turun. Di sini bisa untuk hujan, salju, seperti itu ya, teman-teman. Sehingga ketika jadi lampau, maka jadinya lampau yang biasa menjadi futta. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian di sini ada tabel berikutnya yaitu golongan bi, mi, ni. Nah, di sini ketika kita ubah menjadi bentuk futsuke atau bentuk biasa, kita ubah menjadi anda. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang awalnya di sini yobimashita menjadi yonda. Gitu ya. Untuk mashitanya juga hilang, teman-teman. Kemudian ada sumimashita ya, libur atau ya, libur. Kemudian di sini ada yomimashita, libur, maka berubah menjadi yonda ya, telah libur, seperti ini, teman-teman. Kemudian di sini ada shinimashita, telah mati. Nah, berarti berubah menjadi shinda, seperti itu, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya dari grup 1 di sini ada kakimashita. Nah, yang akhiran dengan vokal ki di sini maka akan berubah menjadi ita ya, teman-teman. Jadi yang awalnya kakimashita, telah menulis, maka menjadi kaita. Seperti itu, teman-teman. Kemudian ada lagi di sini hatarakimashita, telah bekerja, maka berubah menjadi hataraita. Seperti itu ya. Ada juga di sini untuk golongan gi ya. Untuk gi ketika menjadi take maka berarti menjadi ida. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi contohnya di sini ada oyogimas ya, berenang atau telah berenang, maka menjadi oyoida. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian ada contoh lagi isogimashita ya, atau sibuk, telah sibuk, seperti itu, maka berubah menjadi isoida ya, seperti itu, teman-teman. Dan
saya ada caranya nih teman-teman untuk menghafalkan perubahannya. Ini hampir sama seperti untuk take. Kalian masih ingat ya, untuk take saya pernah untuk menghafalkan, cara menghafalkannya yaitu dengan dinyanyikan teman-teman ya. Jadi kita akan hafalkan untuk akhirannya saja. Di sini ada ichiri, nibimi, atau binimi, itu juga bisa. Kemudian ada ki, gi, dan juga ada si ya. Sebetulnya ada untuk si, yaitu untuk yang hanashimasu, naoshimasu, seperti itu. Nah, cara untuk menghafalkannya seperti ini teman-teman. Ichiri etta, binimi anda, kemudian ki ita, ki ida, kemudian untuk yang sita, si berubah menjadi sita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat perubahannya hampir sama seperti bentuk teke. Kalau teke menjadi ete, kalau yang ini jadinya eta. Gitu ya teman-teman. Kita coba nyanyiin bareng yuk biar lebih hafal lagi ya teman-teman. Ichiri eta, nibimi atau hibimi atau himini juga bisa, anda, kemudian ki ita, ki ida, kemudian terakhir si sita. Seperti itu teman-teman. Cukup mudah ya teman-teman untuk grup 1 cara menghafalkannya ya, untuk perubahannya seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk yang grup kedua dan juga grup yang ketiga teman-teman. Nah, di sini kita gabung. Kenapa? Karena untuk perubahannya itu sama teman-teman, yaitu kata mashita di sini kita tinggal ubah menjadi ta ya, karena ini bentuk take ya, bentuk lampau, maka tinggal kita ubah menjadi tak saja. Jadi yang awalnya di sini karimashita ya, atau meminjam atau telah meminjam ya di sini, maka menjadi karita. Ini adalah kelompok kedua yang mana termasuk ke dalam kata-kata spesial ya teman-teman. Kemudian di sini ada imashita. Nah, karena huruf sebelum mashita di sini hanya ada satu, yaitu kata i. Nah, maka di sini termasuk kelompok kedua ya teman-teman. Kita ubah menjadi ita, seperti itu saja. Dari kata imashita, ada untuk benda yang hidup, seperti itu teman-teman. Kemudian ada noku shimashita ya. Noku shimashita itu adalah mengetuk ya teman-teman. Nah, untuk bentuk takenya menjadi nokushita, seperti itu teman-teman. Kemudian ada contohnya di sini kosho shimashita ya. Kosho shimashita maka berubah menjadi koshoshita. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk shimas atau shimashita, mau itu untuk grup yang ke-1 ataupun grup yang ketiga, itu sama teman-teman, berubahnya menjadi sita. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau untuk yang datang, kimas datang atau kimashita, maka berubah menjadi kita. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kalau sudah bisa untuk perubahan bentuk biasa atau bentuk casualnya, kita lihat contoh ya. Di sini ada contoh pertama, keisa no shiken wa seiseki o deta. Nah, jadi di sini kita translatekan dulu dari partikel wa ya teman-teman. Jadi tes tadi pagi seperti itu. Kemudian di sini dari kata demashita ya, berubah menjadi deta, yaitu keluar, telah keluar gitu ya teman-teman. Jadi ujian tadi pagi hasilnya telah keluar, seperti itu, atau hasil tes tadi pagi telah keluar, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada lagi satu contoh di sini, kyou wa byoki. Di sini ada contoh lagi yang kedua ya teman-teman. Kyou wa byoki ga dang naotta. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini dari partikel wa dulu, hari ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari belakang di sini ada naotta. Ini dari kata naorimashita yang mana artinya sembuh, teman-teman, atau telah sembuh. Jadi pengertiannya, hari ini sakitnya berangsur-angsur ya, atau sedikit demi sedikit sembuh, seperti itu teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya. Kita masih membahas tentang kata kerja bentuk take teman-teman, atau bentuk yang lampau. Tapi di sini penggunaannya adalah untuk menunjukkan kalimat pernah ya, atau kejadian yang pernah terjadi, seperti itu teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya pertama kita pakai kata kerja bentuk take di sini, kemudian diikuti dengan koto ga
ga arimasu gitu ya. Jadi di akhir ditambah koto ga arimasu artinya pernah. Seperti itu teman-teman. Nah, walaupun di sini kalimatnya lampau ya teman-teman, karena pernah berarti dulu pernah dilakukan. Nah, untuk yang arimasu di sini kita tidak perlu ganti menjadi bentuk yang lampau, atau kalau kalian mikirnya loh ini kan lampau berarti jadi arimashita. Nah, seperti itu bukan ya teman-teman, karena untuk yang lampau itu sudah diubah di kalimat yang depan ini teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk bilang pernah, ini kan jadinya kata kerja ta ditambah koto ga arimasu. Bagaimana kalau saya mau bilang belum pernah? Nah, begitu berarti kalimatnya menjadi negatif, teman-teman. Caranya tinggal untuk kata kerja di sini tetap kita pakai take, kemudian menjadi koto ga arimaseng. Seperti itu, teman-teman. Cukup mudah ya, teman-teman, untuk bilang pernah dalam bahasa Jepang. Biar lebih paham, kita lihat untuk contohnya ya, teman-teman. Di sini ada Nihon de bon odori o mita koto ga arimasu gitu ya. Nah, kita bisa translatekan dari belakang teman-teman. Jadi kalau tadi koto ga arimasu artinya pernah, berarti kita langsung translatekan dari belakang. Pernah melihat bon odori, itu adalah tarian bon ya. Bon odori di Jepang, seperti itu teman-teman. Kemudian contoh yang kedua ada Fujisan ni nobotta koto ga arimasu. Seperti itu ya. Jadi pernah mendaki gunung Fuji, seperti itu, atau pernah naik gunung Fuji, seperti itu. Kemudian untuk contoh yang terakhir di sini ada butaniku o tabeta koto ga arimasen. Nah, ini mungkin relate sama teman-teman ya, bahwa belum pernah atau tidak pernah makan daging babi. Seperti itu teman-teman. Untuk yang dua contoh ini mungkin kita bisa bilang pernah lihat tarian Bon di Jepang, kemudian pernah mendaki gunung Jepang atau gunung Fuji itu ketika kita sudah di Jepang, gitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar untuk bilang beberapa kejadian ya yang terjadi. Nah, daripada kita sebutin satu persatu itu kan lumayan membuang-buang kalimat ya, membuang-buang waktu. Di sini ada caranya nih teman-teman. Jadi kita akan pakai kata kerja bentuk take ya, seperti tadi. Tapi setelah kata ta di sini kita tambahkan ri ya, sehingga jadi nanti terdengar menjadi tari ya. Setelah itu kita bisa ikutkan dengan kata kerja yang lain ya, melakukan kegiatan lain, tapi untuk kata kerjanya kita ubah menjadi take lagi ya, bentuk lampau lagi, diikuti dengan ri lagi, dan ditutup dengan shimasu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk contohnya kita lihat di sini, gakko de kanji yo kaitari. Nah, ini ada satu kejadian. Kemudian diikuti lagi oboetari. Nah, ada lagi untuk kejadian yang lain lagi. Kemudian diikuti lagi benkyou shitari shimasu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pengertiannya kalian boleh untuk translatekan dari belakang ya, karena ini kejadiannya masih dengan tema yang sama, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa translatekan di sini belajar, kemudian juga oboe tari ya, berarti menghafal atau mengingat. Kemudian di sini kait tari yaitu menulis. Nah, menulis apa? Di sini ada kanji di sekolah. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah bentuk simpel dari kalimat kalau misal kita mau menjelaskan kalimat yang beruntutan atau beberapa kejadian yang terjadi, daripada kita bilangnya satu persatu seperti ini. Misal, gakko de kanji yo kakimashita, kemudian kanji yo oboemashita. Nah, itu kan lumayan membuang kalimat ya teman-teman. Jadi ini adalah bentuk yang lebih simpel, seperti itu teman-teman. Nah, yang perlu diingat adalah untuk kalimat yang pertama tadi ya, kita harus ubah menjadi bentuk ta, kemudian ditambah ri. Untuk yang kedua, misal ada lagi diubah jadi ta, kemudian ditambah ri di akhir. Tapi teman-teman, untuk yang paling belakang, nah di sini kita ubah menjadi ta, kemudian ditambah ri, jangan lupa ditambah shimasu. Seperti itu ya teman-teman untuk di bagian belakangnya. Kemudian kita lihat untuk contoh yang kedua teman-teman. Jadi, kyou no tenki wa taifu o hitari
jising o shitari shitakara sugodome nga atta. Seperti itu ya. Jadi kita lihat dari partikel wa dulu ya. Jadi cuaca hari ini seperti itu. Ini menjelaskan cuaca hari ini. Karena di sini ada kara ya teman-teman, berarti kita translatekan dulu. Karena ada jisin, gempa, kemudian topan, seperti itu boleh, pentranslatannya seperti itu. Kemudian ada penutupan jalan. Nah, di sini atta itu dari kata arimashita ya, berubah menjadi atta. Seperti itu ya teman-teman untuk pengertiannya. Kemudian kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya. Ya, di sini kita akan belajar tentang kata sifat yang langsung bertemu dengan kata kerja, teman-teman. Nah, caranya di sini akan ada sedikit perubahan ya. Yang mana kalau di sini kita lihat untuk kata sifat dengan akhiran i, maka i-nya kita coret, kita ubah menjadi ku. Ya, dicoret menjadi ku, baru bisa diikuti dengan kata kerja gitu ya teman-teman. Kemudian kalau untuk yang kata sifat nah untuk na-nya di sini juga kita coret, tapi kita akan ubah dengan kata ni. Seperti itu ya, baru bisa diikuti dengan kata kerja di sini teman-teman. Atau kita juga bisa menggunakan kata benda teman-teman. Tapi tidak bisa kita langsung ketemu dengan kata kerja ya, melainkan harus ditambah dengan kata ni. Seperti itu teman-teman. Biar nggak bingung, kita lihat ke contohnya ya. Di sini ada untuk contoh yang pertama, yaitu yaru wa shizuka ni narimas. Nah, seperti itu ya, yang mana artinya menjadi ya, dari kata narimas artinya menjadi ya teman-teman. Jadi di sini artinya malam gitu ya, dari wa dulu, malam menjadi tenang. Nah, seperti itu ya. Ini dari kata shizuka, yaitu kata sifat na. Na-nya tidak perlu kita tambahkan, kita ganti ni, kemudian baru ditambah narimas. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian ada lagi contohnya di sini. Renshu shitara tsuyoku narimas. Gitu ya, kita translatekan dari koma depan dulu. Karena telah latihan, gitu ya, menjadi kuat ya, dari kata tsuyoi. Karena i-nya tadi kita ubah menjadi ku, baru ditambahkan kata kerja narimas, menjadi kuat. Seperti itu ya. Contohnya ini berlatih olahraga, workout, seperti itu, menjadi kuat ya teman-teman. Kemudian ada contoh di sini, onsen o deru mae ni ame ni narimashita. Gitu ya. Kita lihat di sini ada kata maini. Kalian masih ingat ya? Jadi ini artinya sebelum ya, sebelum keluar onsen atau pemandian air panas telah menjadi hujan atau telah hujan. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian untuk contoh yang terakhir di sini ada kami o mijikaku kirimashita. Gitu ya teman-teman. Jadi artinya di sini ada kata kirimashita ya, atau telah memotong. Nah, ini adalah mijikai ya, yang mana artinya pendek. Ketika ketemu dengan kata kerja, maka harus diubah menjadi ku dulu teman-teman. Jadinya memotong pendek kertas. Seperti itu teman-teman. Cukup mudah ya teman-teman untuk menghafalkannya. Kalau kita mau buat kata sifat bertemu dengan kata kerja, maka harus diubah dulu antara ku atau ni. Seperti itu ya. Kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya, yaitu untuk menunjukkan sebab akibat dari suatu kejadian. Nah teman-teman pasti masih ingat nih, kalau kita mau bilang sebab akibat biasanya ditambah kara di akhir ya, yang mana artinya karena. Seperti itu teman-teman, bisa dengan deskara atau akhiran maskara, seperti itu. Namun kali ini kita akan belajar bilang untuk karena ya, karena dalam bentuk yang lain. Caranya yaitu kita akan ubah kata kerjanya menjadi bentuk TK ya, masih ingat ya bentuk TK. Kemudian di akhir bisa diikuti dengan kalimat yang akhirannya mas atau mashita. Seperti itu ya teman-teman. Jadi artinya karena nani seperti itu. Kita lihat contohnya yuk biar lebih paham. Di sini ada nihon ni itte, kemudian okane ga takusang arimasu. Nah, jadi kita translatekan dari sini dulu ya. Karena pergi ke Jepang, kemudian punya banyak uang, seperti itu. Mungkin pergi ke Jepang untuk bekerja, kemudian menabung dan jadi banyak uang, seperti itu teman-teman. Kemudian ada lagi contohnya, taiso shite genki ni narimashita. Gitu ya teman-teman. Jadi sebabnya adalah karena senam ya. Nah, karena senam ini
dampaknya apa ya? Akibatnya apa? Akibatnya menjadi sehat seperti itu. Karena genki di sini adalah kata sifat na ya teman-teman, sehingga di sini kita akan ubah na menjadi ni, baru diikuti kata kerja ya. Seperti di bunpo yang tadi ya, karena senam menjadi sehat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selain kita pakai kata kerja dengan bentuk TK tadi ya untuk bilang karena, ada juga nih cara yang lain untuk bilang sebab akibat karena suatu peristiwa teman-teman ya, yaitu dengan tambahan partikel D di sini ya. D di sini artinya karena ketika diawali dengan kata benda ya atau alasan di sini. Kemudian bisa diikuti dengan kalimat yang lain di akhir kalimatnya. Gitu ya teman-teman. Jadi contohnya di sini ada jisin de takusang hito ga naku narimashita. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita translatekan dari depan dulu ya. Ada karena gempa bumi, nah telah banyak orang meninggal. Seperti itu bisa, atau banyak orang telah meninggal. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini ada contoh lagi yang kedua ya teman-teman, yaitu jiko de jutai desu. Gitu ya teman-teman. Jadi sebabnya apa? Karena kecelakaan. Nah, karena kecelakaan tadi, jadi akibatnya macet. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa bilang karena dalam kalau misal dari kejadian maka kita ubah jadi TK, tapi kalau untuk kata benda maka kita tambahkan dengan D. Seperti itu ya teman-teman. Oke, tidak terasa ternyata bunpo di bab kali ini sudah selesai. Saya harap teman-teman bisa untuk memahami ya bunpo yang ada di bab baru ini. Dan kalau kalian masih bingung atau ada yang pengen ditanyain, boleh banget ya untuk tulis di kolom komentar atau bisa ditanyakan ke senseinya. Gitu ya teman-teman. Ja, kore kara Nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Hai, otsukare sama desu. Hai, minasan, mata mite ne.